105,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital. Sementara pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa juga saksikan untuk Ragam Budaya malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Madihin Syair Bakisah kembali untuk hadir untuk malam hari ini pendengar, tepatnya Selasa malam hari ini 9 Juni 2026 ya. Saya Eli dan juga rekan saya Nurul akan membersamai Dangsana Pro 4 malam hari ini. Tentu saja akan ada Maestro Madihin yang saat ini juga sudah siap sedia menemani Dangsana Pro 4 dengan syair, madihin dan juga bakisah. Tentu ini akan banyak pesan baik yang terkandung di dalamnya ya. Satu kesatuan seni, madihin, syair dan juga bakisah dalam cerita Rasa Motor Truk. Ini Pak Anang ini memang unik ya. Selain kepiawaiannya merangkai kata-kata, terus juga menjadikannya syair dan sebuah cerita atau bakisah dalam bahasa Banjar. Tapi lebih dari itu pendengar, tidak salah jika kemudian beliau ini disematkan atau gelar maestro karena memang itu dilakukan secara spontanitas. Nah, itu yang barangkali menjadi keunikan tersendiri dari sosok Pak Anang Syahrani yang malam hari ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah tetap sehat di tengah kesibukan yang berderet Ya, itu ya Pak Anang ya. pokoknya kita ambil kesibukan itu adalah bagian daripada tugas, bagian juga panggilan jiwa. Iya. Yang kedua ya anggap itu hobi kita lah. Oke, jadi itu yang menyemangati Pak Anang ya. Betul. Dan itu yang selalu menjadikan Pak Anang juga rutin hadir setiap Selasa malam ya. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua, sehingga cerita-cerita yang dihadirkan beliau ini juga akan memberikan tidak hanya hiburan tapi juga pesan baik ya Pak Anang ya. Nah, maka malam hari ini ada apa ini dengan Rasa Motor Truk? Pak Lui istirahat dulu nih Pak Lui, atau masih Pak Lui juga ini sebenarnya di dalamnya? Sebenarnya ini adalah cerita Pak Lui juga. Oh, Pak Lui juga. Tetapi kita kombinasi dengan cerita keseharian orang Banjar. Iya, kalau biasanya Pak Anang juga ceritanya itu menghadirkan Abu Nawas ya. Iya. Terus Pak Lui. Itu kalau dua tokoh ini digabungin tuh jadi apa ya kira-kira ya Pak Anang? Artinya jadi luas. Jadi luas ya kan? Pak Lui Abu Nawas. Oh, betul juga ya. Nah, inilah spontanitas yang mahal dari sosok Pak Anang pendengar ya. Kami akan ajak Anda bersama-sama malam hari ini. Jadi kita tidak nikmati sendiri ya. Pendengar, pemirsa bisa bergabung bersama kita nanti. Silahkan di line telepon 32522602 dan akan saya kasih tahu rahasianya bahwa kalau pendengar atau pemirsa bergabung itu akan jadi cerita bagi Pak Anang secara spontan ya. Entah itu disyairkan atau dimadihinkan ya Pak ya. Biasanya begitu. Baik, kita langsung saja menghemat waktu nih Pak Anang, tentang Rasa Motor Truk ini seperti apa kisahnya? Apa mau madihin dulu atau syair atau bakisah nih malam? Jadi kita ceritakan dulu. Ceritakan dulu ya. Lalu nanti kita kita tanggapi dengan madihin, baru nanti kita syairkan. Asik ini ya. Suka-suka Pak Anang lah. Kadang syair dulu boleh, kadang madihin juga. Pokoknya intinya ini tiga seni yang
mungkin orang madihinnya iya gitu ya Pak ya. Betul. Tapi syairnya belum tentu, bak kisahnya juga. Tapi Pak Anang bisa ketiganya. Jadi nang kayak ini, parmisa pendengar sabadataan, kita ini sebenarnya menyindir, Sindiran. untuk orang berumah tangga. Oh, bukan sandaran ya Pak ya? Bukan sandaran. Bukan, itu beda lagi Kalau ya. sandaran tuh nggak usah disindir. Oh gitu ya. Artinya dia sudah Pas sinkron. ya, udah pas ya. Berarti kalau misalkan pasangan itu udah pas Pak. Iya. Kalau jadi nggak pas berarti cuman angan ya kan? angan aja. Aduh. Ya Jadi deh. sebenarnya dari tidak pas bukan dipas-paskan. Oh. Pas itu ketika kedua belah pihak itu bisa memahami kekurangan ataupun kelebihan. Iya. Jangan hanya melihat dari fisik, jangan hanya melihat dari gestur, tapi juga akan tergambar. Akhlak itu kan dari bahasa hati. Oke. Nah, jadi cerita ini ketika kita ingin memilih pasangan, kita Ini musim loh Pak, musim loh. Habis Lebaran Haji tuh banyak loh Pak. banyak. Nah, jadi ini sedikit karena saya juga basic sebagai Penghulu ya. penghulu dulu ya, kemudian jadi Terus kepala. yang nikahin Bapak dulu siapa? Kalau saya yang nikahin dulu penghulu almarhum Allah yarham ya. Berarti nggak bisa penghulu nikahin sendiri itu, nggak ada ceritanya. Sebenarnya yang menikahkan itu adalah walinya. Walinya ya. Karena biasa di tempat kita menikahan itu harus diwakilkan. Betul. Jadi sebenarnya orang tuanya, bapaknya mertua kita atau kakak ipar kita, apabila bapak mertua sudah meninggal, kemudian apabila saudaranya nggak ada, dia bisa dengan pamannya atau dengan saudara laki-lakinya, nah atau sepupunya. Jadi semuanya terkait. Wali hakim Pak. Kalau terakhir itu baru hakim. Ngenes nasib saya Pak. Ya sebenarnya itu hanya apa artinya? Allah itu kan punya rencana yang terbaik. Iya. Nah terkait dengan memilih pasangan tadi, kita kan rame nih. Kalau ada acara tulisannya besar, semoga samara, semoga langgeng, Iya. semoga artinya panjang umur Tuntung sampai ke pandang. tuntung pandang. Nah itu tidak segampang yang kita gampangkan. Gampangin itu Pak namanya. Gampangin ya, kalau saya gampangkan. Nah jadi gini, cerita ini berawal, ya kita ambil saja si Palui lah. Palui lagi. Ya, atau umpamanya si Anang saja. Si Anang ini ingin mengawini si Galuh. Jadi bahasa Banjar itu ada, mungkin Mbak Eli tahulah artinya kidu. Apa itu Pak? Nah, bahasa Baru Banjar. denger ini. Kidu itu orangnya polos, tapi kurang tanggap. Polos, kurang tanggap. Artinya dia bekerja ataupun disuruh itu apa yang dikatakan itu saja dia tidak bertanya. Manut gitu aja. Manut Pak. aja. Jadi bahasa Banjarnya itu kidu. Kidu. Nah ini bahasa Banjar termasuk lama juga tidak digunakan. Kidu. Apa adanya. Ya apa adanya. Bahasa kita itu kidu itu ya bahasanya dia menangkap menurut selera dia. Nggak tahu maksud dari pembicara itu. Nah, ringkas kisah, si Anang ini kawinlah, melamar dulu. Karena melihat ya fashionnya bagus, bahasa Banjarnya itu bungas lah. Nah, akhirnya si Anang jatuh cinta. Nah, jatuh cinta, lalu ada proses. Nah, makanya di sini perlu juga yang namanya ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf Pak. Iya, artinya jangan amar ma'ruf gitu. Beda lagi ya. Nah, jadi ketika sudah perkawinan baru nanti kelihatan kan kekurangan dan kelebihannya. Nah, ringkas ceritanya, si Anang ini ingin tahu apa kelebihan istrinya ini atau bininya ini. Masalah masak-memasak dulu. Nah ini kaitannya dengan rasa motor truk tadi ini. Oh. Nah kan masalah makanan sebenarnya ini. Nah, jadi karena si Anang ini biasa dia dilayani oleh ibunya atau mamanya sebelumnya kawinan si Galuh.
Jadi dia punya selera yang tinggi juga masalah makanan. Jadi bahasanya hendak makan iwak bapais, makan artinya sambal raman, kemudian sambal acan, kemudian sambal beparah limau wangkang. Nah, semuanya itu harapan dia bisa mengolahnya himong lah. Lalu si Anang ini bepadah lawan bininya. Anu lo hai, dingai, aku ini hendak banana merasai sop ayam. Nah, sop ayam. Jadi ternyata si Galuh ini katanya bisa bermasak. Karena si Anang ini karena tapi hanya mbah melihat, pokoknya melihat rupa nang bungas saja lah. Ah, mbah itu apa aja menunya betakun juga. Pokoknya ikam buat aja piksin mamiksin. Piksin mamiksin. Nah, bisa aja toh ikam jar. Nah, alhasil nukarlah tulaklah ke pasar. Bata tukar bahasa Banjarnya tuh rarampah. Bumbu ya Pak ya. Bumbu rarampahnya, kemudian sayur menyap sayurnya, sopnya, sounnya, ayamnya dan sebagainya. Iya. Nah, jadi digawilah oleh si Aluh tadi. Si Anang mahadangi di meja makan. Bah, nyaman bana kayak bini kuning mana sudah bungas, pasti makanan masakannya nyaman bener nih. Nah, nasi sudah panas-panas disiapkan. Sop sudah siap. Tinggal membasuh tangan, makanya garpu lagi. Nah kan kalau sop tuh ada kau kacau. Sendok. Besendok. Bahasa Banjarnya apa tuh? Sendok tuh. Pele. Apa bahasa besendok? Bahasa Banjarnya ada itu pengarannya. Pakai wancuh. Lain. Apa Pak? Sasudu. Oh, sasudu. Tadi kidu. Ini sasudu. Ini harus diingetin ini Pak. Jadi harus dibiasakan. Nah, jadi nanti kalau sebentar lagi kita makan malam nggak sih Mbak Nurul? Kita makan malam pakai sasudu ya. Nah, jadi siap panas-panas mahiruplah si Anang tadi. Imbah sudah mahirup menjelujuk di Banjar. Apalagi nih Pak? Kayaknya salah duduk saya di sini ya. Malah jelujuk tuh anak muntah. Oh. Mual-mual. Nggak cocok nih. Ada cocok nih seleranya nih. Cuma dengaran hanyar kawin. Oh bulan of bintang ini ya. Enak terus. Ada nang buruknya baik berataan. Nah, jadi ujar si Anang tadi. Ikam niluh apa tadi masak yang masak nih? Ujar pian kan bensin membensin je. Hah je? Aku kada menyuruh itu. Ya aku piksin. Salah dengar. Kada aja bensin je pian. Ini ngarannya luhai. Sop ikam nih rasa motor truk. Oh, baru dapat nih ya. Baru apa dapet ikam ini orang tuh didangari ujar aku tadi piksin memiksin. Ya bumbu. Kamu sudah nukar rampah kalau ada berbunyi lagi si Galuh tersuka supanan. Kada apa-apa aja ngaran hanya belajar aja. Cuma mau nih kamu belajar bertahun-tahun tuh ada belajar ngarannya aja tuh kidu aja. Balik lagi ke kidu. Nah, Bebal ya Pak Anang ya. Bebal, lambat, kada tanggap, nah tuh kidu. Lelet. Apalagi bahasanya ya. Muyak. Talak 3 nggak sih Pak? Nah inilah perlunya ta'aruf tadi. Ta'aruf ya. Nah, jangan minum tamanu sop bahasa motor truk tadi. Nah, iya, ada yang gabung ya, kita persilahkan dulu ya kan. Mudah-mudahan nggak pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan pertama berumah tangga ada yang pengalamannya ya silahkan ya. Iya, ini kita bagi-bagi ya. Iya, Oke. betul. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya. Nah, Bang Sofian. Agak ini ya mendenging, bisa minta tolong dikecilkan Abah Sofian. Volume radionya bisa minta tolong dikecilkan. Halo Abah Sofian. Halo. Ya. Bisa dikecilkan? Halo. Ya. Volumenya dikecilkan dulu. Abah Sofian. Ya, halo. Halo. Ya. Masih ini ya malah mantul ya. Ya, gimana? Dikecilkan dulu volume radionya Abah Sofian. Bentar, Beli. Iya. Kita hadangi. Sudah bagus. Ya. Bagus, Beli. Sudah, alhamdulillah ya. Lumayan. Nah, Nyaman didengar. Ya. tanya dulu sama Beli. Heeh. Apa persamaan Sahrani lawan Syahrini? Dikasih. Kayaknya Ulun hari ini dapat ini ya. Saya tanya lawan Pak Haji Anong Syahrini, tak jawabannya kena. Oh gitu ya. Kalau Pak Anang Sahrani kan madihin, kalau Syahrini kan maju mundur, cantik. Apa sih? Izin angkun pertanyaan dulu. Itunya meneja. Apa Pak Anang? Kalau Sahrani itu memelihara kulit kambing. Kalau Syahrini? Memelihara kulit awak. Oh, gitu. Perbedaannya emang bener ya? Bener ya? Iya. Oh, Apa kisah nih? Apa kisah kah? kisahnya apa? Ini mirip-mirip Pak Jepang nih, si Anang nih. Ya, si Anang lah, si Anang kawin aja lah. Ya. Bahwalan Bawalan lah. yang dan apa masalahnya ada tahu kan? Jadi mentuhan menengahi, mentuhan yang bijaksana aja kan menengahi. Iya. Bila anak kanak-kanak juga ada masalah dipecahkan bersama-sama. Iya. Orang kayak kebah aja. Habis pecah ini. Jadi beberapa hari kemudian bahwalan pulang. Jadi nang bini mangkat piring prak pecah. Piring terbang. Pecahkan bersama-sama. Catok kaca mengaca. Habis. Pecahkan bersama-sama tadi. Segala jendela habis. Ini konsepnya apa ini? Datang mentuha uma aja. Bintangnya anak orang kedua nih. Yertian ya kalau pecahkan bersama-sama aja. Aduh. Kidu juga nih, kidu nih. Keduanya lagi. Iya. Nah, ujar kutub masalahnya dipecahkan bersama, dicarikan solusinya. Kidu. Kidu, kawan. Nah, untung bandar telah Mbak Eli, Pak Haji Anong Sahrani lah. Itu hanya nih Sabar. orang yang paling bijaksana. Iya. Karena dia hancur lembur berjarak rumah tangga. Jarang nih ada mertua begini ya. Iya, bujur. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih Abah Sofian di Play Hari. Jadi pasangan baru ketika ada permasalahan dipecahkan bersama. Iya. Ternyata perabotannya yang dipecahkan bersama ya. Itu tadi kisahnya mau kita sambungkan tadi tuh. Rasa mototrak tadi mangkoknya kita pecahkan bersama ya dah. Gergetan ya udah ya. Tapi kan enggak ya. Enggak, artinya itu gambaran bahwa pentingnya kemampuan komunikasi yang baik, kemudian daya tangkap, kalau bahasa kerennya tuh public speaking yang bagus. Nah ini bahasa Mbak Eli nih Ruwani ulun. Ini ada yang ikut di live chat, ada yang anak bepantun loh ini. Boleh. Ini dari PKBM Binaan Nusantara, Pak Anang. Oh iya, boleh. Nggak sebut nama sih, cuman gitu aja. Bapantun dulu, ulun, Jer. Iya. Katutut burung katutut. Iya. Katutut basaung buntut. Nah. Jikalau ada jodoh manuntut, orang tua bisa ay mematut. Nah, balas Pak Anang. Ulun meneruskan aja. Katutut burung simbangan. Ya. Dibuat dalam, ditalii lawan rapia. Ya. Nah, amun sudah dituntut, jangan saurangan, bawa badatang umpati orang tuha. Nah, mantap ini pantun balasan penuh pesan ya kan. Ada lagi nih Muhdar
77 ya. Ayo Muhdar buka. Anu Haji Anang, apa nih lanjutannya? Nggak ada. belum masih diketik kali ya. Lanjut Pak Anang. Kita balas pantunnya. Jalan-jalan ke Muhara Banjar. Iya. Bungas. Bungas. Muhara Banjar melewati Tari Sakti. Napa habar si Amang Muhdar? Lanjutakan diketik si maksud hati. Nah, jangan supan-supan ya kan. Apa ini cuma nyapa aja Mas ini? Anu Haji Anang gitu. Tidak tahu ini apa. Ya tadi maksud hatinya napa tadi? Mau mecahin bersama-sama. Iya. Kalau mecahin pantun bagus. Bagus. Ya. Iya. Nah ini budaya pantun itu penting orang Banjar. Karena bisa sindiran, bisa ungkapan hati. Iya. Makanya kalau ulun Mbak Ele pantun itu spontan aja. Spontan. Bisa Mbak Tuntung kan ingat lagi. Saking spontannya Saking ya. Saking spontannya. Jangankan pantun, madihin dibuliknya kena kawal lagi. Karena spontan ya. Iya betul. Tapi itu mahal Pak Anang. Itulah makanya kemarin madihin itu bisa dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda. Dari Kalimantan Selatan 2014 sudah masih ingat. Iya. Jadi ulun diminta bermadihin di depan tim seleksi. Iya. Bujur kah madihin itu di Karang duluan. Nah ini kita coba dengan bahasa sastranya. Jadi alhamdulillah bisa lolos dan mendapatkan sertifikat. Nah jadi alhamdulillah pada waktu itu sebenarnya ulun dengan almarhum tuh Bang Jon Tralala almarhum. Beliau berhalangan, ulun diutus untuk di Museum Nasional Indonesia tahun 2014. Dan alhamdulillah sertifikat itu sudah ada, kita simpan. Dan ini menjadi dasar ketika pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk pengembangan seni budaya Banjar ini. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang menikmati. Mereka tinggal memainkan. Kalau kami ya berjuang dengan Bang Jon, merintis merintis dari rumah ke rumah, dari pelatar ke pelatar, kemudian dari panggung ke panggung, dari halaman ke halaman. Dulu dengan layar tancap, dulu dengan panggung saprah amal. Jadi sekarang alhamdulillah. Jadi kebanggaan kami ketika anak muda itu mencintai madihin. Nah, itu yang menjadi kita. Makanya kenapa kita di RRI ini selalu hadir. Jangan sampai madihin itu hanya cerita aja nanti. Jangan sampai madihin itu hanya sekedar diteorikan saja. Jadi kita harus mampu menguasai dia. Madihin ini adalah kebanggaan orang Banjar, podcastnya orang Banjar, surat sastranya orang Banjar, ungkapan hati orang Banjar dalam bentuk sastra lisan. Nah, jadi makanya kata-katanya itu indah sebenarnya. Kalau cuman teori, ketika yang lain nanti belajar dia bisa, kita nggak bisa ya. Jadi memang harus. Kemudian ada yang praktisi, tetapi dia nggak tahu itu madihin. Ada yang hanya sekedar akademisi, tapi dia nggak bisa mainkan madihin. Pelakunya tapi nggak tahu teorinya misalnya. Iya betul. Jadi kita harus kedua-duanya. Jadi harapan saya dengan harapan ulun akan karena ini adalah bahasanya adalah bahasa madah, pepadah, nasihat, dan juga adalah ungkapan hati. Kalau seorang pencinta dia akan memuja apa yang dicintainya dengan bahasa sastranya. Kalau dia seorang hamba dengan Tuhan, dia mengungkapkan doa dengan sastranya. Sempat juga para penyair itu dianggap, mohon maaf, dianggap sesuatu yang negatif. Tetapi dengan syair itu dia bisa mengekspresikan cintanya. Seperti Jalaluddin Rumi, kemudian Robiah Adawiyah, kemudian Syekh Ibnu Arabi, dan para sufi-sufi yang lainnya. Nah ini yang perlu kita lestarikan. Hiburan boleh, karena dia adalah juga menggugah semangat. Tapi kalau kita hanya berhiburan saja, tidak ada makna yang singgah di relung hati kita paling dalam, dia akan hilang kesakralannya.
kosong. Nah ini tadi jangan sampai kidu kita. Jadi balik lagi ya. Jadi artinya menyimaknya sepotong-sepotong ya. Sama tadi. Mintuha ujar Abah Sufyan tadi artinya pecahkan bersama lalu habis dipacahe. Artinya komunikasi ini belum sempurna. Iya. Nah kemudian tadi nang katutut burung katutut tadi. Nah itu sebenarnya bukan pantun. Pesan juga ya Pak Nang? Bukan. Coba di mana kira-kira nih ulun dengan Mbak Eli? Bepantun dulu jar Sidin tadi. Katutut burung katutut basaung buntut. Jikalau ada jodoh menuntut, orang tua bisa ayam mematut. Nah, itu pantun ke syair kah? Syair kayaknya. Nah, karena ujungnya sama ya. Betul. Gak sia-sia deh ketemu Pak Anang terus tiap Selasa ya kan. Katutut burung katutut. Nah, katutut basaung buntut. Kalau jodoh sudah tertaut, orang tua tinggal mamatut. Manisnya. Ya kan? Kalau pantun kan katutut burung katutut, singgah satu mat inya di Bamban. Kalau jodoh sudah mamatut, tinggal basanding di palaminan. Itu pantun. Ya. Abe-abe. Kalau ini syair ya. Kalau yang disampaikan oleh PKBM binaan yang tadi itu syair ya. Syair. Lebih ke syair. Tapi boleh. Itu juga bagian dari pantun. Tetapi rimanya adalah syair. Nah, rimanya itu. Jadi kita bedakan yang mana pantun, yang mana syair. Jadi kalau tadi sudah berkisah, terus yang rasa motor truk ini gimana ini? Kita madihinakan. Silakan Anang ya. Silakan. Rumbia dahan rumbia dahan rumbia diri cih dua dahan rumbia diri cih dua jaratakan si awan rotan Assalamualaikum, salam nang pertama. Awan pendengar di mana haja berada, baik di selatan atau di utara,
baik di kota atau nang di desa, baik di Marabahan Baritu Kuala, baik Banjarmasin inilah Banua. Radio Republik Indonesia, salam budaya, suara budaya Banjar malam ini mah udara. Awan Mbak Eli kamilah berdua, mudah-mudahan dang sanak semuanya budaya Banjar lestari dan menggema. Mudah-mudahan budaya selalu dicinta. Dicinta babulik ke dahulu ke awal pertama kali, sebuting pantun tadi ulun ma'awali. Nyaman tahu makna atau isi, dan mintu madihin sebuah tradisi. Adahan rumbia adingai diri cih dua, jaratakan adingai si awan rotan. Cerita tentang di Banua, sop rasa tarak bini menyurung akan. Ujar Abah Supian masalah pacahakan badua, lain paham lain jua makna. Kisah si Anang ini awan bininya, bininya bungas langkar kada sakira. Lalu si Anang ini dengan bangga menyuruh bini maulahkan gasan makannya. Kemudian sop ayam pesanannya, tulah ke pasar menukar rempahnya. Lalu batakun inilah bininya, apa tambahi pik senang utama. Nangaran bini ada dangaran lah jua, itu karakan bensin gasan campurannya. Apina himung si Anang pina tatawa, melihat bini ata luar biasa. Imbah marasai menjelujuk si habang muha, kalinya rasa motor terak bensin muatannya. Bininya tadiam itu si pucat muha. Si PKBM tadi bepantun gasan kita, burung katutut itu tokoh utama. Ceritanya amun kawin lah berdua, tinggal mematut itu si orang tua. Kalau amang muhdar hanya salam gasan Anang Sahrani, nang kaya apa sambungannya kada ada lagi. Lalu pantun ulun lah sahuti, supaya makna kita malam ini. Abah Supian tadi menambahi, orang tua mintuha bijaklah sekali. Kalau ada masalah carilah solusi,
Pacahakan itu si laki bini, balusin-lusin piring kadada lagi, lalu dipacahkanlah sendiri. Ini ngarannya kidu salah komunikasi, kada pemahaman akhirnya badua rugi. Dari uraian kita ambil kesimpulan, makanya itu abatakun jangan supan, apalagi asa kadar dadengaran. Mudah-mudahan ini jadilah pedoman, dua laki bini harus sepamahaman. Bukan berarti salah pamanderan, sedikit kisah ulun sambungakan. Umpama bini sayur bening disuruh ngakan, tak kajut laki kada sing sayuran, sekalinya banyu putih itu jadi kobokan. Pemahaman nang bini itu bening sekali, padahal sayur bening bayam dicampuri, lawan walu ditatak 3 biji. Ini maksud sebuah komunikasi, makanya kidu jangan sampai terjadi. Kalau binata tarusan talak 3 lah terjadi. Mudah-mudahan kau memahami. Sahabat budaya ini sabarataan, cerita nang ini menggugah perasaan. Kawin itu bukan sekedarlah tampilan, ujar orang bukan bahan mainan, tapi nang penting saling pemahaman. Arti pemahaman memahami kekurangan, atau memahami sebuah kelebihan. Insya Allah damai barataan, jauh kita dari perselisihan. Jadi sahabat sabarataan, amun laki bini sudah pemahaman, insya Allah kada bakalahian, damai santosa diharapkan. Sahabat budaya di mana berada, terima kasih atas atensinya. PKBM tadi pantunnya Abah Sopian, awan kisahnya. Kalau Abang Muhdar hanya menyapa, terima kasih salam baliknya. Mudahan sehat kita semuanya, batamuan pulang malam arba'kaina. Hanya sampai di sini madihin sair bakisah. Mohon maaf kalau ulun ada salah.
Mudah-mudahan ini menjadi hikmah, lawan jua hidup kita jadi berkah. Kalau ada umpama masalah, lebih baik berdamai, jar urang kita islah. Insya Allah hidup jadi maslahat. Ilahi awan basatu langsung berhenti. Baik pendengar dan juga pemirsa dan sanak Pro 4 yang telah menyaksikan, mendengar sajian Madihin, syair dan juga bakisah yang dihadirkan oleh Pak Haji Anang Syahrani malam hari ini mengenai rasa motor truk. Ini adalah sebuah sindiran untuk kehidupan rumah tangga, mungkin dialami oleh mereka yang baru membina rumah tangga, bahkan tidak menutup kemungkinan ketika pernikahan sudah berjalan sekian waktu, yang namanya permasalahan pasti ada. Tapi lebih dari itu, semoga apa yang sudah dihadirkan malam hari ini, walaupun ceritanya singkat, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil, karena setiap permasalahan ketika itu dikomunikasikan dengan baik, insya Allah ada solusinya, supaya apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Terus juga islah itu penting ya Pak Anang ya. Betul, ini beberapa poin yang bisa kita ambil dari setiap permasalahan apapun yang tengah kita hadapi, komunikasi yang baik. Jadi jangan disimak hanya sepotong-sepotong. Terus sebagai pendengar, kalaupun kita diminta untuk memberikan saran atau apa, kita sebisa mungkin mencerahkan ya, jangan jadi kompornya ya Pak Anang ya. Nanti malah dipecahin semuanya ya, bahaya ini nanti. Yang pecah nggak cuman piring-piring dan lain sebagainya, bisa jadi burung apa tadi, katututnya bisa terbang semua ya kan. Kalau yang hobi piara burung ya kan, betul. Atau itik dulu itik ya, itiknya nggak punya kaki. Itu masih ingat ceritanya Pak Anang ya. Itu ya, rugi. Baru kalah tuh Pak Lui hari itu ya. Baik, terima kasih Pak Anang. Selalu hadir dengan cerita-cerita segar, tapi lebih dari itu menghadirkan juga banyak hikmah dan juga pesan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Abah Sofyan, Bang Muhdar dan juga PKBM Binaan Nusantara yang sudah bersama di sajian Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah yang bisa Anda ikuti pendengar dan juga pemirsa setiap Selasa malam bersama Bapak Haji Anang Syahrani. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 Suara Budaya Banjar.